Hello everyone, selamat datang di Basa-Basi Santai bersama aku, Apriliana Kusuma yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Nah, di episode kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol asik bersama temen aku. Temen aku ini merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Administrasi Publik. Nah, kalian pasti nggak asing ya sama prodi itu. Kira-kira aku bakalan bahas apa ya sama dia? Jadi, kita langsung aja sapa teman aku. Halo Katri, gimana nih kabarnya setelah kamu menjadi seorang mahasiswi? Alhamdulillah baik, tapi tambah semester tambah pusing ya dengan matkul yang sekarang. Nah, ngomong-ngomong Katri ini angkatan tahun berapa dan sekarang tuh semester berapa? Aku angkatan tahun 2021 dan sekarang semester 4. Oh, udah semester 4 ya, berarti adik tingkat aku. Nah, karena kita udah tahu Katri ini siapa dan angkatan berapa, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, Katri ini masuk kuliahnya lewat jalur apa? Kalau aku sendiri masuk UNY itu jalur SBMPTN tahun 2021. Seharusnya aku tuh angkatan 2020, lulus SMA-nya 2020, tapi aku ketolak di SNMPTN, SBMPTN sama jalur mandiri, jadi aku gap 1 tahun. Oh, jadi gapnya 1 tahun ya, berarti kan kamu harusnya angkatan aku nih, semesternya sama ya? Iya, harusnya kita satu angkatan, tapi aku gap, jadi baru masuk tahun 2021. Nah, selama gap year itu, kamu tuh di rumah ngapain aja? Waktu aku tahu kalau aku ketolak jalur mandiri juga, sebenarnya aku tuh bingung, kayak memikirkan masa depan mau ngapain, terus sempet itu juga daftar kerja sampai di tahap wawancara tapi gagal, akhirnya memutuskan untuk lanjut kuliah aja di tahun 2021, jadi pengangguran aja sih sama belajar buat SBMPTN UTBK tahun selanjutnya gitu. Wah, berarti selama 1 tahun itu penuh dengan belajar, menyiapkan buat SBM lagi nih. Iya, selain belajar juga main tentunya. Iya, main juga sama lewat jalur langit gitu. Jadi perbanyak ibadahnya. Oh, waduh. Bener sih emang kalau itu ya kita pasrahin sama Allah ya. Oke, kan tadi kita bahas tentang Katri ini yang gap year, terus ngapain aja di rumah. Sekarang aku pengen tahu, setelah kamu masuk jurusan administrasi publik ini, kira-kira tuh sesuai ekspektasi kamu nggak sih, Kak? Terus ada kesulitan nggak setelah kamu masuk prodi ini yang kayak misal kamu ternyata kaget, ternyata susah banget nggak sesuai ekspektasi yang kamu pikirkan selama kamu preparein pas sebelum UTBK itu? Oke, sebelumnya tuh aku milih prodi AP ini sebenarnya belum nyari tahu mau belajar apa. Terus waktu semester 1-2 tuh kan matkulnya masih yang umum, masih banyak MKU, jadi belum terlalu sulit, tapi semakin semesternya semakin banyak tuh matkulnya semakin menjurus, jadi ternyata tuh AP tuh belajar politik juga, ternyata juga belajar birokrasi, kebijakan, pelayan gitu-gitu. Jadi awal-awal agak kaget karena harus mengikuti berita-berita politik juga gitu. Yang sebelumnya nggak ngikutin berita itu sama sekali. Oh, yang awalnya tuh bener-bener kamu tuh nggak tahu tentang politik, birokrasi dan lain-lain, tapi sekarang tuh kamu harus tahu dan gimana ya, kamu harus nyari tahu sendiri tanpa ada bimbingan apa-apa. Iya benar. Tapi itu tuh kayak kamu jadinya nyesel atau maksudnya ya udahlah jalanin aja, atau kayak terpaksa jadinya? Jalanin aja, ternyata juga lama-lama seru tahu tentang ternyata politik di Indonesia tuh begini loh, kayak birokrasi di Indonesia tuh kayak gimana, pelayanan publiknya tuh gimana. Jadi jalanin aja dan ternyata seru juga sih belajar itu.
semua itu. politik dan birokrasi dan lain-lain ya. Iya, benar. Nah, ini aku punya pertanyaan terakhir buat kakak. Sebagai mahasiswa yang udah gap year 1 tahun ya kak, kamu itu punya tips and trick gak sih buat adik-adik mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, atau adik-adik yang mungkin mau gap year atau mau belajar buat UTBK? Itu apa sih tips and trick belajarnya biar masuk ke PTN favorit atau PTN yang diinginkan? Sebenarnya aku nggak punya tips and trick. Waktu itu aku cuma baca-baca di Twitter atau platform lain tuh ternyata selain belajar kita juga harus berdoa. Jadi waktu itu aku tuh belajarnya jujur nggak lama, cuma hamin 1 bulan atau hamin 2 bulan gitu. Nggak les, belajar sendiri, beli tryout online gitu, dikerjain, terus nonton YouTube juga, tips-tips belajar UTBK, tips-tips ngerjain UTBK gitu-gitu doang. Jadi nggak punya tips and trick khusus gitu sih. Wah, ini malah kayak mepet UTBK ya belajarnya, tapi sebenarnya nggak boleh dicontoh ya teman-teman, tapi Benar-benar. itu apa ya, kayak pengalaman yang ya alhamdulillahnya kamu jadi lolos ya kak. Oke, terima kasih banyak ya kak udah luangin waktu buat ikut ke podcast aku jadi bintang tamu aku. Semoga kuliah kamu sukses dan lancar. Terima kasih Katri. Sama-sama, terima kasih juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya podcast aku kali ini. Jangan lupa dengerin podcast aku selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.